Oke guys, jadi ini adalah Nintendo Switch OLED CFV. Sebenarnya yang mau Mas Sur tunjukin adalah kalian sebenarnya hanya perlu update DBI-nya ke versi yang paling baru, yaitu 788 Russian ya. Jadi bahasanya versi Rusia, tapi dia adalah yang benefitnya ini bro. Kecepatannya stabil di sekitaran 30 FPS lagi, 30 Mbps bro. Jadi ini ngisinya pakai harddisk aja harddisk SSD aja ya. Jadi tanpa perlu kalian colok laptop lagi. Tapi ya memang modalnya gede di awal sih. Jadi kalian harus beli SSD dulu. Second nggak apa-apa, beli enclosure juga. Second nggak apa-apa. Terus kabelnya ini kalau bisa yang C2C ya, kayak gitu. Oke, kayak gitu saja dan kenceng parah. Jadi di sini kan ada SSD eksternal pakai enclosure ini, dia format file sistemnya pakai NTFS. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman kalau misalnya kalian ingin dijadikan SSD ini untuk ngisi game di Nintendo Switch, itu kalian harus format dulu ke exFAT ya. Jadi mau nggak mau ini data gamenya harus aku pindahin ke laptop aku dulu. Ini lagi proses ngirim file sebanyak 100 gigaan, 105 giga ini aku pindah. Ya itu tadi bro, karena kalau NTFS nggak bakalan bisa kebaca di Nintendo Switch yang CFB. Jadi mau nggak mau harus kalian format dulu, ganti formatnya ke exFAT ya. Ingat, ke exFAT. Kalau misalnya untuk yang CFB-nya itu bagusnya ke FAT32. Oke, untuk tips selanjutnya bagaimana ngisi game pakai yang bahasa Rusia itu ya. Jadi sebenarnya kalian gampang kok bro, tinggal nyontohin aja pakai DBI yang versi sebelumnya. Jadi kalau di aku kalian aku kasih DBI 2 ya. Ini untuk backup save bukan save ya. Ini untuk backup game data. Jadi kalian tinggal hitung dari sini 1 2 3 4 ke sini ya. Jadi run MTP responder. Jadi untuk yang ini, untuk yang versi Rusianya kalian tinggal ikutin tadi aja. Jadi 1 2 3 4. Jadi masuk yang ke sini, tinggal ini. Nah, ini kan ada cooldown 1 menit ya. Ini tinggal colokin aja ke laptop. Oke, prosesnya berjalan. Di laptopnya masuk switch. Terus ya udah, kita pilih salah satu game yang mau kita install. Misalnya ini nih, The Driver ya. Oke. Satu aja misalnya. Ini CTRL copy, terus masuk ke switch, masuk ke SD card install ya. Udah langsung CTRL V gitu aja. Nah, dia akan proses transfer data gamenya. Udah selesai bro. Gitu aja kok. Ya, gampang ya. Jadi itu untuk cara yang pertama. Cara yang kedua ini kalian cuman siapkan kabel C2C, tapi ini untuk yang bukan charger ya, ini untuk yang transfer data. Udah tinggal kalian colokin ke SSD-nya, Bro. Seperti ini. Sebentar ya. Agak susah ini soalnya tangan satu nih, Bro. Alah. Oke, mohon maaf tadi kurang proper ya. Jadi yang penting kalian siapkan kabel C2C yang transfer data, bukan yang charger ya. Ini soalnya kabel transfer data. Tinggal kalian colok ke switch-nya, klik seperti ini, tinggal kalian colok ke SSD eksternalnya yang sudah berformat exFAT ya. Oke, muncul ya di yang nomor 2 ini, USB kosong ini ya. Kita tunggu 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5, oke. Setelah selesai kita masuk ke game yang mau kita install. Misalnya kita mau pilih semua nih, Masur. Langsung aja hajar ini. Srep. Tekan Y. Udah biru semua, langsung kita klik A. Kita tunggu prosesnya. Dan ya, tinggal install aja. Sudah begitu saja, Bro. Ada 51 file yang
diinstal ya. Ini aku perjelas. Oke, ada sekitar 51 file yang akan diinstal ke Suite ini. Kayak gitu aja, Bro. Jadi kalian sebenarnya tanpa laptop pun bisa, tapi ya itu tadi. Memang untuk laptop biar sumpama kalian mau update ya kan lebih enak. Cuman kan kalau misalnya suatu saat laptop sulit digunakan, mungkin kalian lagi di luar kota atau dimanapun, kalian kan cuman tinggal butuh kabel aja sama SSD-nya, sudah kalian bisa isi games itu sendiri. Begitu saja tips dari Masur. Kalau kalian suka, ikutin terus Masur, dan Masur akan share video-video yang bermanfaat untuk kalian lagi ya bro ya. Sampai jumpa ke video-video selanjutnya.